Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian membahas asal-usul pasukan Imam Mahdi yang setiap muslim disarankan untuk bergabung dengannya dengan mengetahui asal mereka dan siapa mereka, diharapkan tidak akan berangkat begitu saja mencari Imam Mahdi tanpa tahu siapa pasukan yang kita disarankan untuk bergabung itu. Simaklah pada pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pasukan Imam Mahdi akan mempersatukan umat. Sahabat yang beriman, kajian kita kali ini membahas siapakah umat ataupun siapakah pasukan Imam Mahdi yang akan mempersatukan umat. Sahabat yang beriman, dalam artikel peperangan setelah perang nuklir, kita telah membahas sebuah hadis yang menyebutkan bahwa pihak pertama yang akan ditaklukkan oleh pasukan Imam Mahdi adalah kerajaan Saudi. Dan dalam hadis lain, pasukan itu disebut berasal dari Aden Abian atau Yaman. Sementara dalam hadis lain disebut ada juga pasukan dari Khurasan yang akan menaklukkan Lilian atau Yerusalem yang sekarang dikuasai oleh Israel. Sahabat yang beriman dimanapun berada, pertanyaan tentu yang timbul, dari manakah sebenarnya asal pasukan Imam Mahdi yang luar biasa itu? Bagaimanakah pasukan Al-Mahdi itu akan mengalahkan kekuasaan militer canggih Arab Saudi ataupun Israel? Padahal kita tahu bahwa tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Imam Mahdi sebelumnya adalah seorang penguasa atau sebelumnya adalah pemimpin sebuah kelompok bersenjata. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sementara itu ada hadis lain yang menggambarkan peperangan melawan kerajaan Saudi itu akan berlangsung dengan sengit yang belum pernah dialami oleh kaum manapun. Pasukan dari manakah yang memiliki senjata yang begitu luar biasa? Kita telah meneliti puluhan hadis yang menjelaskan asal dari pasukan inti Imam Mahdi dan misi besar dari pasukan itu. Dan artikel pendek ini akan membuat rangkuman dari puluhan hadis itu, sementara puluhan hadisnya kita lampirkan dalam referensi di bagian bawah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini kita rilis karena ada kemungkinan kemunculan Imam Mahdi adalah bisa terjadi sebelum Al-Malhama atau bisa juga setelahnya. Semua atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penjelasan hadis yang ada hanya menyebut kemunculan akan didahului oleh perebutan kekuasaan di antara 3 pewaris tahta di kerajaan Saudi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ada beberapa target. Yang pertama, 3 target penting penaklukan pasukan Imam Mahdi. Ada 3 tempat yang menjadi target besar penaklukan pasukan Al-Mahdi dan 2 peperangan yang akan dilakukan pasukan Imam Mahdi, yaitu yang pertama, kerajaan Arab Saudi. Yang kedua, kota Lia atau Yerusalem. Kemudian yang ketiga, kota Konstantinopel atau Istanbul. Yang keempat, perang melawan bangsa Rum Barat. Kemudian yang kelima, perang melawan umat Yahudi. 3 teratas adalah tempat-tempat penting yang akan menjadi target untuk ditaklukkan oleh pasukan Al-Mahdi. Kelima peran itu telah kita bahas dalam kajian di mana yang berjudul Peperangan Setelah Perang Nuklir. Tapi pada kajian pendek ini lebih kepada membahas dari manakah pasukan inti dari Imam Mahdi. Sahabat yang beriman, kemudian yang kedua, dari mana asal pasukan inti Imam Mahdi? Melihat fakta yang ada di Arab Saudi dan penjelasan hadis yang ada, maka sudah sangat jelas untuk disimpulkan bahwa pasukan inti Imam Mahdi bukan berasal dari dalam negara Arab Saudi. Dari puluhan hadis yang kita teliti, akan ada 2 lokasi yang menjadi asal dari pasukan inti Imam Mahdi. Yang pertama, pasukan inti yang berasal dari Aden Abian atau Yaman. Kemudian yang kedua, pasukan inti yang berasal dari Khurasan atau Iran. Kemudian saya akan membahas atau menjelaskan tentang pasukan inti dari Khurasan.
Kita identifikasi dulu di mana letak Khurasan. Khurasan kuno diyakini sebagai wilayah dari Persia Timur yang meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Tapi jantung daripada Khurasan modern adalah sekarang menjadi wilayah Iran Timur, dan mana Khurasan itu sampai sekarang masih menjadi nama salah satu provinsi Iran. Sahabat yang beriman, perhatikan peta yang saya gambarkan pada video ini. Sahabat yang beriman, provinsi Khurasan di Iran sendiri terbagi dalam 3 wilayah: Khurasan Utara, Nor Khurasan, Rasafi Khurasan, dan Khurasan Selatan atau South Khurasan. Ada beberapa hadis yang menyebut bahwa selain dari Yaman, salah satu asal usul pasukan inti Imam Mahdi akan muncul dari Khurasan. Kita kutip hadisnya berikut ini. Akan muncul dari negeri Khurasan beberapa bendera hitam, tidak ada yang dapat menghadanginya sama sekali sehingga ditancapkan di Liya atau Yerusalem. Hadis riwayat Tirmizi 2195. Poin penting yang bisa disimpulkan adalah bahwa pasukan inti Imam Mahdi yang akan menyerbu Yerusalem adalah berasal dari wilayah Khurasan di Iran dengan tugas spesifik untuk menaklukkan Lilian atau Yerusalem. Kemudian sahabat yang beriman, saya akan menjelaskan pasukan inti dari Adem, Abyan atau Yaman. Perhatikan peta yang saya gambarkan pada video ini. Beberapa hadis yang menyebut munculnya bendera-bendera hitam itu dari timur. Tapi sebenarnya Yaman lebih berada di arah timur selatan atau tenggara dari kota Makkah dan Madinah. Kemungkinan besar adalah pada zaman Nabi belum ada istilah tenggara. Kita kutip salah satunya. Sahabat yang beriman, kelak 3 orang akan berperang di dekat pembendaharaan kalian, yaitu Ka'bah, dan kesemuanya anak khalifah, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan oleh kaum manapun. Jika kalian melihatnya, maka berbaitlah kepadanya walaupun sambil merangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah 4074. Sahabat yang beriman, jika hadis itu dianggap kurang kuat, maka ada hadis lain yang akan lebih menegaskan lagi bahwa sejumlah 12.000 orang pasukan itu berasal dari Yaman yang diwakili dengan kata Aden Abyan. Kita kutip hadisnya berikut ini. Akan muncul dari Aden Abyan atau Yaman 12.000 orang yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka adalah sebaik-baik orang yang diantaraku dan mereka. Hadis riwayat Ahmad. Poin penting yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa pasukan inti Imam Mahdi yang berasal dari Yaman ini adalah lebih spesifik untuk tugas penaklukan kerajaan Saudi. Hadisnya masih dari riwayat Abu Daud nomor 3737. Sahabat yang beriman, lalu muncullah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, paman-pamannya dan suku Khal. Dia lalu mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka, namun mereka atau pasukan Al-Mahdi dapat mengalahkan mereka. Hadis riwayat Abu Daud 3737. Sahabat yang beriman, kemudian tentu muncul pertanyaan, kenapa dari Khurasan dan Yaman? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pasukan inti dari Imam Mahdi adalah berasal dari Khurasan dan Yaman? Kenapa tidak dari Pakistan, Turki, Malaysia atau Indonesia? Ini tentu menjadi pertanyaan. Kita tidak akan berargumen apapun soal ini, tapi dengan membaca hadis-hadis tentang kemuliaan Muslim dari kedua area itu, barulah kita memahami ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi silahkan simak sendiri hadis-hadis tentang kemuliaan Muslim dari Persia dan Yaman di bawah ini. Sahabat yang beriman, kapankah pasukan itu akan keluar? Hadis riwayat Abu Daud nomor 2649 yang berbunyi, Khabbab berkata, kami mendatangi Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau sedang berbaring di atas pakaian luar atau jubahnya, di bawah naungan
Ka'bah, kami mengeluh kepadanya dengan berkata, apakah Anda tidak memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami? Dan apakah Anda tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami? Beliau duduk tegak dengan wajah memerah dan berkata, seorang pria sebelum kamu zaman dulu ditangkap dan sebuah lubang ditanam digali untuknya, dan kemudian sebuah gergaji diletakkan di atas kepalanya dan kepalanya dibelah menjadi dua, tetapi itu tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Mereka diusir dengan sisir besi pada daging dan uratnya sampai ke tulangnya. Itu pun tidak membuat mereka murtad dari agamanya. Aku bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menyelesaikan urusan ini sampai ada pengendara atau konvoi yang akan berjalan antara San'a dan Hadramaut, dan tidak akan takut siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Juga tidak takut serangan serigala atas domba-dombanya, tetapi kamu membuatnya tergesa-gesa. Hadis riwayat Abu Daud 2649. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Nabi mengisyaratkan akan adanya umat dari Yaman yang tidak akan berubah imannya meski disiksa dengan cara sekejam apapun. Digambarkan meski mereka digergaji atau dibelah kepalanya atau dagingnya digaruk dengan sisir besi habis hingga ke tulang, tidak akan membuat mereka murtad. Nabi SAW bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kezaliman itu akan selesai ketika ada pasukan dari Sana'ah yang merebut kembali provinsi Hadramaut, wilayah yang kini dikuasai pasukan koalisi Saudi dengan dukungan Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Mulai saat itulah bisa dimaknai api itu akan melanjutkan bergerak ke barat dengan tujuan akhir Makkah dan Madinah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai analisa geopolitik, sebenarnya untuk saat ini sudah tidak terlalu sulit membaca dari negara mana pasukan inti Imam Mahdi itu berasal. Terutama kita sudah tidak dibingungkan dengan di mana Khurasan. Pasukan yang dari Khurasan yang akan menaklukkan Yerusalem misalnya, saat itu sudah sangat jelas negara mana yang menjadi musuh terbesar Israel saat ini. Jelas Khurasan yang dimaksud adalah mewakili Iran. Iran adalah musuh terbesar Israel saat ini. Jadi sangat gampang dimengerti bahwa dari Iran itulah akan muncul pasukan yang akan tak terkalahkan sampai mereka mencapai Lia atau Yerusalem. Tapi yang akan ditaklukkan oleh pasukan Al-Mahdi adalah kekuatan militer modern. Arab Saudi dan Israel adalah sebuah kekuatan militer modern. Artinya pasukan inti Al-Mahdi itu pastilah juga sebuah kekuatan militer modern yang dibangun oleh sebuah kekuatan militer yang dibangun oleh sebuah negara. Dan faktanya sahabat yang beriman, dalam 1 tahun terakhir kita sudah 2 kali menyaksikan bersama bahwa pasukan dari Yaman itu mampu menembus sistem pertahanan udara canggih buatan Amerika Serikat milik Arab Saudi dengan serangan rudal dan drones presisi. Sahabat yang beriman, sebagai kesimpulan, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, tapi itulah petunjuk hadis bahwa kedua pasukan inti Imam Mahdi itu adalah selalu berhubungan dengan Iran. Khurasan adalah sebuah provinsi di Iran, dan Yaman kita tahu adalah pasukan yang juga didukung Iran yang kini sedang dizolimi serangan koalisi Saudi. Itulah kenapa kita selalu menyuarakan persatuan umat. Mari mulai sekarang kita lupakan perbedaan aliran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan agama ini dalam beberapa aliran. Manusialah yang menjadikannya terpecah belah agar kita bisa bergabung dengan pasukan inti Imam Mahdi. Kita meyakini kemunculan Imam Mahdi dan pasukannya akan menyatukan seluruh umat Islam sampai nanti berakhirnya khilafah akhir zaman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah dibalik isyarat Nabi. Kita bisa mengambil hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pasukan inti Imam Mahdi berasal dari Iran yang mayoritas Syiah dan dari Yaman setengah populasinya juga Syiah. Kemudian
Kemudian kenapa Allah Subhanahu menetapkan orang-orang yang membayat Imam Mahdi adalah berasal dari Irak, 70% Syiah, dari Suriah 70% Sunni. Hikmah besar dari isyarat ini adalah bahwa sudah saatnya kita melupakan apapun yang kita klaim sebagai golongan yang paling benar. Mari kita bersatu dan masuk dalam aliran yang paling benar, yaitu aliran yang taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan memasuki era yang sama dengan zaman khilafah Nabi di Madinah, yang tidak ada lagi perpecahan dalam Islam. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.